Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dengan saya, Daniel Budi Laksono, dalam program Injil dalam Melodi. Kali ini kita akan membahas sebuah himne yang mestinya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Kidung Jemaat nomor 60 yang berjudul Hai Makhluk Alam Semesta. Himne ini diangkat dari sebuah puisi yang ditulis oleh Santo Franciscus dari Assisi, yang berjudul Cantico di Frate Sole atau Canticle of the Sun dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia, Kidung Matahari. Santo Franciscus adalah seorang biarawan, mistikus, dan sekaligus pujangga dari Italia yang hidup sekitar akhir abad ke-12 sampai awal abad ke-13. Dia adalah pendiri Ordo Fransiskan, walaupun ia sendiri tidak pernah ditahbiskan sebagai imam. Terinspirasi dengan kehidupan Kristen yang sederhana, ia memutuskan untuk hidup dalam kemiskinan sepanjang sisa hidupnya. Setelah kematiannya, ia diangkat sebagai santo atau orang suci umat Katolik, dan banyak sekali legenda-legenda yang berkembang mengenai kehidupannya yang sangat dekat dengan alam. Salah satunya adalah bahwa ia dapat berbicara dengan binatang-binatang, dan bahkan ia mengajari burung-burung untuk menyanyi memuji Tuhan. Kedekatan dengan alam itu juga yang mewarnai puisi Canticle of the Sun yang menjadi pusat perhatian kita hari ini. Menurut beberapa sumber, puisi ini ditulis sekitar tahun 1224, beberapa tahun menjelang kematiannya, dalam keadaan tubuh dan kesehatan yang sudah semakin melemah. Matanya hampir buta karena suatu penyakit, sehingga ia harus tinggal dalam sebuah gubuk kecil yang gelap. Namun demikian, mata batinnya dapat melihat dengan sangat jelas, dan ini tampak dalam puisinya yang begitu indah. Puisi ini aslinya ditulis dalam bahasa Italia, dialek Umbria, dan kalimat pertamanya adalah Altissimo Omnipotente Bon Signore. Ya, mohon maaf saya tidak bisa bahasa Italia, jadi mungkin dialeknya tidak tepat. Ya. Artinya adalah Tuhan yang baik, Maha Kuasa di tempat yang tinggi. Dan dua kata pertama ini yang juga sering dipakai sebagai judul himne ini, yaitu Altissimo Omnipotente. Judul ini juga yang tertulis dalam buku Kidung Jemaat. Dalam menulis puisinya, Santo Franciscus banyak terinspirasi oleh Mazmur 148 dan beberapa mazmur yang lain. Namun ia menambahkan banyak unsur-unsur lain yang bersifat lebih personal, yang berangkat dari perenungan pribadinya mengenai alam. Dalam puisi ini, Santo Franciscus menyebut unsur-unsur alam seperti matahari, bulan, angin, air, api, bumi, dan bahkan kematian sebagai saudara-saudara. Brother Sun, Sister Moon, Brother Wind, Sister Water, Brother Fire, Mother Earth, dan Sister Death. Pada sekitar tahun 1910, William Henry Draper, seorang pendeta gereja Anglikan, memparafrasekan puisi ini menjadi sebuah himne dengan judul All Creatures of Our God and King, untuk dinyanyikan oleh anak-anak dalam sebuah perayaan Pentakosta di gereja. Dan beberapa tahun kemudian nyanyian ini mulai muncul di buku-buku himne dan segera menjadi populer di Inggris dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Demikian populernya nyanyian ini, sehingga ada himnolog yang mengatakan bahwa ada suatu masa di mana sebuah buku himne belum dianggap lengkap jika tidak memuat nyanyian ini. Kepopuleran himne ini bahkan merambah ke dunia sekuler. Anda mungkin pernah menyaksikan salah satu episode film pendek komedi Mr. Bean yang menampilkan karakter Mr. Bean sedang berada di sebuah gereja ketika umat menyanyikan himne ini, dan orang di sebelah Mr. Bean tidak mau berbagi buku nyanyiannya karena ulah Mr. Bean yang menjengkelkan. Sehingga sepanjang nyanyian, Mr. Bean hanya bergumam tidak jelas karena ia tidak hafal liriknya. Kecuali di bagian akhir ketika umat menyanyi Haleluya, Haleluya, Haleluya. Ia bernyanyi dengan penuh semangat. Ya, bagian haleluya ini memang sangat ikonik. Hampir semua orang yang mendengar bagian ini akan langsung mengenali himne ini. Walaupun sebenarnya frasa haleluya ini tidak ada dalam puisi asli karangan Santo Franciscus.
Draper yang menambahkan bagian ini ke dalam setiap bait, dan ini merupakan salah satu keputusan terbaiknya. Draper mengubah himne ini ke dalam 7 bait. Walaupun tidak semua buku himne memuat ke-7 bait tersebut. Ada beberapa yang menghapus 1 atau 2 bait, khususnya bait ke-6 yang berbicara mengenai kematian. Namun kita bersyukur bahwa Yamuger memutuskan untuk memuat seluruh ke-7 baitnya dalam buku Kidung Jemaat, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh mengenai himne ini. Dalam setiap bait himne ini kita diajak untuk memuji Allah bersama dengan semua unsur yang terdapat di alam semesta ini. Bait pertama diawali dengan undangan kepada seluruh makhluk di alam semesta untuk memuji Tuhan Allah, dan secara khusus kepada surya dan candra atau matahari dan bulan yang menerangi alam semesta. Di bait kedua kita mengundang angin, awan, cuaca yang cerah dan hujan untuk memuji Allah setiap waktu. Dan bait ketiga berbicara mengenai air dan api yang digambarkan dengan personifikasi, seolah-olah air dan api mempunyai kepribadian. Disinilah gaya mistikus Santo Fransiskus masih dipertahankan. Bait keempat masih berbicara mengenai unsur-unsur alam semesta, yaitu ibu pertiwi atau bumi sebagai ibu, juga bunga dan buah-buahan yang dihasilkannya. Baru dalam bait kelima, himne ini berbicara mengenai manusia dalam segala keadaan hidupnya, baik yang masih bergelut dengan berbagai hal maupun yang dalam kedamaian. Bait keenam adalah bait yang cukup kontroversial karena berbicara tentang kematian. Banyak orang yang mungkin tidak suka berbicara tentang kematian. Tapi kita tahu bahwa faktanya kematian adalah suatu keniscayaan, seperti yang juga diungkapkan oleh bait ini. Maut ada bersama kita, tidak ada yang dapat luput darinya. Dan kita juga tahu bahwa Yesus telah mengalahkan kematian. Jadi tidak ada yang kita takuti dari kematian. Bahkan kita dapat mengatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Dan akhirnya di bait ketujuh atau yang terakhir, kita kembali mengajak semua saudara untuk memuji Tuhan. Kata saudara di sini tidak hanya berarti manusia saja, tapi juga semua unsur alam yang telah disebutkan di bait-bait sebelumnya, karena mereka pun adalah juga ciptaan Tuhan. Himne ini dinyanyikan dengan sebuah melodi kuno dari abad ke-17, yaitu sebuah nyanyian Paskah dari Jerman. Tidak jelas siapa pengarangnya, namun melodi ini pertama kali muncul dalam sebuah buku nyanyian Jerman pada tahun 1623. Di buku Kidung Jemaat hanya tertulis nama Peter von Brekel. Kemungkinan ini adalah nama penerbit buku nyanyian tersebut. Sebuah nyanyian yang indah, yang mengajak kita semua memuji Tuhan setiap saat. Bukan hanya manusia, tapi juga semua makhluk, bahkan semua unsur alam semesta. Haleluya!